Selamat pagi Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Saya percaya Dia tidak pernah tinggal diam. Dia bekerja dan semua karyanya mendatangkan hal yang baik buat Bapak Ibu yang percaya kepada Dia. Selamat pagi, biarlah hari ini kita beroleh kekuatan baru sehingga ada damai sejahtera dan limpahan sukacita saat kita melangkah sejak pagi hari ini. Dan doa saya, renungan ini memberikan kekuatan, booster buat tiap kita, saudara maupun saya, untuk berjalan dalam ketaatan. Pagi hari ini, saya rindu berbagi kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ, yaitu Maria. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Ibu Yesus memberi pesan khusus kepada para pelayan di perkawinan di Kana, bahwa saat Yesus menyampaikan sesuatu, jangan bertanya, jangan ragukan, lakukan. Dan itu akan membawa perubahan. Izinkan saya bertanya buat kita di pagi hari yang penuh dengan anugerah ini. Ketika Yesus dan Tuhan kita menyampaikan sesuatu bagi kita terkait apa yang akan kita jalani di tahun yang akan datang, apa respon kita? Ketika dia memberi janji bahwa tidak pernah dia rancangkan kecelakaan, namun dia merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Ketika dia berkata, "Aku bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi tiap engkau." Waktu dia berjanji, "Aku datang memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu." Apa jawab kita? Waktu dia juga memberikan instruksi ketika engkau mendengar, jangan keraskan hatimu. Bagaimana kita berespon Bapak Ibu? Ini penting. Bukan hanya nanti Ibu Yesus yang akan melihat perbuatan ajaib dari Tuhan. Tapi pelayan-pelayan di perkawinan Kana tersebut yang pertama kali menyadari bahwa ada mukjizat saat Yesus berfirman. Ia mampu membuat sesuatu yang biasa seperti air berubah. Ia mampu membuat keadaan yang mungkin sulit karena prediksi-prediksi, keadaan-keadaan yang begitu dinamis. Namun saat dia berfirman, ada perubahan. Selanjut Bapak Ibu, ayat 6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Jadi kemudian yang akan diubahkan, media menampung air itu bukanlah media yang layak untuk menampung sesuatu yang baik yang akan disajikan di perkawinan. Tempayan untuk membasuh para murid, para tamu. Bapak Ibu, apapun situasi kita yang mungkin
bisa kita lihat seperti tempayan tadi. Apa mungkin ya Tuhan? Ya, saya mau berkata, ya. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Ayat 8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan. Simak baik-baik, tetapi pelayan-pelayan yang mencedokkan air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang mengidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sekali lagi, dia tidak pernah gagal. Dia nyatakan mukjizatnya supaya kita percaya. Dia menyatakan mukjizatnya agar kita dapat memberitakan bagi mereka yang berkesusahan, bagi mereka yang sedang berputus asa, bagi mereka yang tidak memiliki pengharapan. Ada jawaban. Siapa jawabannya? Ia adalah Yesus. Sehingga ketika dia berfirman dan kita percaya, ketika dia berfirman kita berespon dalam ketaatan, maka mungkin keadaan kita seperti tempayan untuk pembasuhan tidak berharga. Ia mengubahnya menjadi sesuatu yang sangat berharga. Selamat pagi, salam damai sejahtera Tuhan bagi tiap kita. Amin.